Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pertemuan kita mata kuliah Mekanika Kekuatan Bahan satu. Ya, saya harus matikan video biar bisa nulis ini biar tidak berat. Ya, biar kita mempersingkat karena materinya lumayan ada hitung-hitungannya. Nanti ini saya lanjutkan. Kita sudah membahas kemarin tentang beban aksial, maka ini adalah materi lanjutan. Oke, pada pembahasan soal-soal sebelumnya itu kita pernah melihat bahwa gaya-gaya dalam ya dapat ditentukan langsung dengan menerapkan persamaan kesetimbangan. Jadi kita menerapkan persamaan kesetimbangan untuk mencari gaya yang tidak diketahui. Nah, dari diagram benda bebas atau DBB pada kondisi pembebanan yang terjadi. Namun, pada banyak persoalan, gaya-gaya itu atau reaksi-reaksi pada tumpuan itu tidak dapat ditentukan semata-mata dari persamaan kesetimbangan. Misalnya ada dua variabel yang tidak diketahui misalnya, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengetahui dua-dua variabel tersebut. Nah, sehingga dengan pelajaran yang kemarin sudah kita pelajari tentang deformasi atau delta itu, nah, kita bisa nanti memasukkan variabel tersebut untuk membantu mencari gaya yang kita inginkan, gaya yang kita cari. Nah, mungkin nanti akan lebih jelasnya di contoh-contoh soal. Nanti juga memperhatikan tentang geometri strukturnya. Ada segitiga gitu dan lain-lain. Kemudian karena gaya gaya tumpuan luar itu tidak dapat ditentukan hanya oleh persamaan kesetimbangan, maka persoalan tersebut kita namakan sebagai persoalan statik tak tentu atau statically indeterminate problem. Ini adalah ilustrasinya. Eh, Misalnya ada sebuah batang dengan luasan ada panjang apa namanya luas penampang A1 dengan modulus elastisitasnya E1 itu dimasukkan ke dalam tabung dengan luasnya A2 dan modulus elastisitasnya E2 lalu diberikan pembebanan seperti pada gambar. Jadi kita kasih plat di sini, kemudian kita berikan pembebanan atau berupa gaya P ke arah kiri ini. Tentukan gaya reaksi yang terjadi pada batang dan tabung. Nah, berdasarkan persamaan kesetimbangan, ketika ada gaya ke dalam tekanan ke kiri pada plat ini, maka akan dilawan oleh gaya ke kanan pada plat ini. Karena di sini ada terdiri dari dua buah benda, yaitu tabung dan apa namanya batang ini atau rod, maka yang satu adalah gaya yang berasal dari tabung dan yang satu lagi adalah gaya yang berasal dari rod atau batang. Jadi P1 ini adalah reaksi dari P ya. P1 ini reaksi dari P, kemudian P2 ini juga reaksi dari P yang terjadi pada tabung. Sehingga yang terjadi adalah diagram benda bebasnya seperti ini. Jadi di pelat ini ada P yang ke kanan, yang ke kiri, kemudian ada P1 dan P2 yang ke kanan untuk membuat dia menjadi setimbang karena berdasarkan hukum kesetimbangan Newton pertama. Sehingga P ini merupakan penyebelahan dari P1 dan P2. Nah, reaksi P1 dan P2 tidak dapat ditentukan hanya dari persamaan ini. Jadi kita tidak bisa mencari P1 dan P2-nya. Ya, karena gimana cara mencarinya? Karena dua-duanya kita tidak tahu kan. Nah, sehingga kita bisa manfaatkan pelajaran yang minggu lalu tentang deformasi atau perubahan bentuk atau apa? Perubahan panjang dari suatu benda ya atau tabung atau
batang, itu kan rumusnya adalah delta 1 sama dengan delta sama dengan PL dibagi AE. Nah, kita lihat di sini delta 1 itu adalah P1L dibagi A1E1. Nah, ini kan P1-nya ini adalah gaya yang pada tabung. Pada apa? Pada rod, pada batang. Kemudian L-nya adalah panjang batang sama dengan panjang tabung ya kan? Ini kan sama panjangnya batang dengan tabung ini. Karena sama panjangnya sehingga kita tidak perlu kasih dia indeks ya. Jadi sama-sama L lah ini panjang karena sama L. Kemudian dibagi dengan A1 luas permukaan dari P1 tabung satu tabung apa namanya ini batang ini dikali dengan modulus elastisitasnya. Mungkin dia ini berbeda jenis eh, materialnya gitu ya, sehingga kita kasih indeks E1 dia untuk yang delta 1. Sedangkan delta 2 juga demikian, tinggal kita ganti indeksnya jadi 2. Nah, karena perubahannya sama, nggak mungkin yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek, karena kan ini pakai plat, dia dikasih kan, ketika ada tekanan dari P ini, nggak mungkin yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek. Pasti sama-sama perubahannya kan, pasti sama perubahan panjangnya, deltanya pasti sama, sehingga kita bisa masukkan bahwa delta 1 sama dengan delta 2, gitu kan. Sehingga kita bisa substitusi ini. Delta 1 ini kan sama dengan P1L dibagi A1E1. Nah, ini sama dengan P2L dibagi A2E2. Sehingga ini sama dengan yang ini. Sehingga bisa kita nanti dapatkan P1 itu ternyata adalah A1E1 dikali P dibagi A1E1 tambah A2E2. Ya. Jadi misalnya kita ya, tidak tahu P-nya, tidak tahu P1-nya, tapi P-nya kita tahu, maka kita tuh bisa pakai rumus ini. Dari mana kita dapat rumus ini? Ya dari manfaatkan rumus yang lain, berupa rumus dari delta atau deformasi panjang dari ini apa namanya rod ini dan tabung. Nah ini kok bisa dari sini ke sini nih? Kok gimana ceritanya? Kok ada kan? Nah, mari kita selesaikan coba sedikit di dalam perhitungan. Kok bisa ya P1 per A1E1 sama dengan P2 per A2E2 nanti jadinya begini P1 sama dengan A1E1 kali P. Nggak, mana P1-nya? Nah ini kan di substitusi dari sini nanti. Nah jadi kan tadi kita punya P1 ditambah P2 itu sama dengan P. Kemudian eh, pada ini kan delta 1 sama dengan delta 2. Nah, ini kan delta 1 itu kan sama dengan P1 S P1 L ya kalau nggak salah ya. P1 L. P1 L dibagi A1E1 itu kan sama dengan P2L dibagi A2E2. Kan ini L sama-sama L ya. Jadi dicoret aja nih. Nah, kemudian kita kali silang. Ini kali sana P1 kali A2E2 itu sama dengan P2 dikali A1E1. ya A1E1. Nah, jadi kita masukkan sekarang yang ini. Misalnya kita mencari P1-nya, tapi kita munculkan P. P misalnya diketahui, tapi P1, P2 kita nggak tahu gitu. Nah, kita pakai P gitu. Berarti P2 sama dengan P dikurangin P1 ya kan. Jadi P1 pindah ke kanan. Sehingga ini kita bisa ganti nih P2 ini dengan P1 min P min P1. Jadi ini nanti jadinya P1 E2
E2 sama dengan, ini jadi ini kan, P2-nya diganti sama ini. Berarti P min P1 dikali dengan E1, A1 ya. A1 E1 lah. Nah, ini kan bisa masuk nih. Bisa masuk kali P ya. Berarti ini P1 E2. Ini kok OA ini ya, sorry. A2 E2 sama dengan P masuk sini berarti P dikali E1 A1 dikurangi P1 dikali E1 A1. Nah, kita gabungkan sama-sama P1. Berarti yang ini pindah ke ruas kiri. Berarti ini kan jadi P1 A2 E2 ditambah, ini kan jadi tambah ya, bin jadi plus. P1 E1, oh ini E1 nih. A1. Nah, sama dengan P kali E1 A1. Nah, sekarang P-nya kita gabung, kita keluarkan. Jadi P1 dikali A2 E2 ditambah E1 A1 sama dengan P dikali E1 A1. Sehingga P1 itu sama dengan A1 E1 P, ya kan? Yang ini dibagi yang ini semua. Berarti A2 E2 ditambah A1 E1. Ya. Nah, jadi kayak gitu asal-usulnya. Di mana sih dapat rumus itu? Dari sini, dijabarkan. Nah, ini sudah jadi nih rumusnya. Nah, cara untuk mencari P2 sama dengan berapa P itu sama dengan cara yang tadi, ya. Eh, Identik lah. Atau apa istilahnya? Idem, ya. Oke, sekarang kita masuk ke metode superposisi. Jadi ini lain lain cerita ya, yang ini ya. Ini lain cerita. Sekarang ini lain cerita juga. Nah, metode superposisi ada sebuah contoh yang langsung kita ke contoh soal bahwa ada pada sebuah batang, batang ini berbeda ketebalan ya, dibagi dua ketebalan ini. Yang satu di bawah ini lebih tebal daripada yang di atas. Kita sebut saja CB itu panjangnya berarti 300 mm kan, 150 ini 150. Dan CD juga 300 mm. Nah, pada batang AC AC itu diameternya ini bentuknya ini ya. Tabung gitu ya, bentuknya tabung. Jadi dia lingkaran ininya, luas permukaannya. Ini diameternya 250 mm. Atau mungkin dia bukan tabung ya. Nantilah kita lihat. Kemudian yang ini luas permukaannya adalah 400 mm kuadrat. Nah, pada tabung ini, pada batang ini, di titik D dikasih gaya luar, tumpuan luar, pembebanan seperti ini. Di titik D itu sebesar 300 kilonewton. Kemudian di titik K itu dikasih pembebanan luar sebesar 600 kilonewton. Kita akan mencari tumpuan di titik A dan titik B pada batang baja dengan pembebanan seperti gambar. Jadi kita akan cari berapa eh, reaksi tumpuan di paling bawah ini dan di paling atas ini di A. Nah, nanti akan seperti ini dia. Jadi setelah kita uraikan yang tadi, batang ini kita uraikan menjadi seperti ini. Jadi ketika kita mencari deformasinya atau perubahan panjang karena ada pembebanan, karena ada beban ini, beban luar itu, maka dia akan terjadi perubahan panjang di sini. Batang itu akan semakin panjang. Merupakan penjumlahan deformasi akibat beban luar. Jadi ini akibat beban yang 300 dan 600 ini. Dan ada reaksi dari yang di sini, yang di titik B. Kita sebut saja namanya reaksi RB. Jadi perubahan dari beban luar itu namanya delta L. Jadi pertambahan panjangnya itu berupa delta L. Tetapi karena dia ditahan oleh suatu bidang di titik B ini, maka dia akan berubah juga panjangnya sebesar delta
apa ini ya? R ya, delta R. Ya, Jadi R. dia dilawan loh, gitu nih. Sehingga dia sebenarnya tidak terjadi perubahan jadinya panjangnya. Sehingga ini sebenarnya nol perubahan panjangnya. Karena delta L ini dilawan lagi oleh delta R gitu ya, delta R yang berasal dari eh, gaya RB yang ke atas, gaya RB yang ini. Nah, sekarang kita pandang dulu tidak tidak kita pandang yang RB, melainkan kita pandang deformasi akibat beban luar sih. Berarti yang ini yang kita lihat, yang 300 dan 600 ini. Ini yang kita lihat pertama. Sehingga yang kita lihat adalah delta L, karena yang ke bawah dulu yang kita perhatikan berubah panjangnya dulu ya, berubah panjangnya. Belum kita melihat perlawanannya. Nah, jadi kita lihat dulu perubahan panjangnya. Nah, caranya adalah yang ini kita ubah atau kita bagi dia menjadi 4 bagian. Batang ini. Jadi di titik D, di titik K itu kita bagi sehingga seperti inilah dia bentuknya. Nah, kemudian pada masing-masing titik itu kita akan menghitung P-nya berapa. Sekarang yang pertama di dasar ini pada titik B atau yang ini batang bagian satu ya. Batang bagian satu kan berarti BK ya. BK itu gaya apa namanya tekanan ke bawahnya berapa? Nah, kan pada BK ini kan enggak ditarik dia ya. Jadi enggak ada yang Ya, narik dia. Karena yang narik dia itu ada yang di atasnya dia di sini posisinya kan di K. Sehingga BK ini tidak tertarik ke bawah, ya, tidak tertarik ke bawah sehingga dia nol ininya apa? Gayanya nol dia. Nah, sekarang pada batang 2 atau CK itu kan tertarik di titik K sehingga dia ditarik oleh pada titik K ini sebesar 600 ya kan 600 ini di K ini kan 600 ke bawah. Nah, 600. Nah, kemudian yang titik CD ini juga 600. Kenapa 600? Karena yang menarik dia itu adalah yang ini, yang titik titik K ini yang menarik dia itu bukan titik yang ini kan? Bukan titik D ini yang narik yang CD ini. Nah, jadi dia ditarik juga oleh titik K. Titik K yang narik dia sehingga CD ini juga tekanannya atau gaya ke bawahnya itu juga 600 sehingga P2 P2 itu kan ini gaya tekan atau gaya pada batang yang segmen 2 sedangkan P3 itu adalah gaya tekan pada segmen 3 sama-sama 600 sehingga P2 sama dengan P3 sama dengan 600 kilonewton. Nah, kalau P4 dia ditarik oleh di samping dia ditarik oleh 600 ini, kan P4 juga ketarik oleh yang bawah nih, yang titik K. Tapi dia juga hmm. ketarik oleh di titik D sehingga Ya. P4 itu jumlah dari eh, titik K gaya pada titik K dan gaya pada titik D sehingga 600 tambah 300 sama dengan 900 kilonewton. Nah, jadi seperti itu penjabarannya. Tapi kalau sekarang kita pandang luas permukaannya berarti A1 yang jelas ya. Tadi kan di soal A1 sama dengan A2 karena ini kan sama ininya nih. Luasnya sama dengan 400 kali 10 pangkat 6 meter persegi karena dia tadi milimeter ya, 400 milimeter. Kemudian A1 A3 sama A4 itu sama dengan 250 milimeter. Ini ada di soal. Yang ini kan dia. Ini sama ini. Nah, dan L1 itu sama dengan L2 sama dengan L3 kan sama nih panjangnya semua ya 150 semua ini. Ya. Heeh. Dikali 10 pangkat min 3 ya berarti 0,150 meter. Ini milimeter. Nah, sekarang delta L jadi perubahan panjang akibat eh, apa namanya gaya luar, pembebanan luar, ya artinya yang ke bawah ini loh. Jadi dia panjang ke bawah, dia memanjang ke bawah delta L ini. Itu apa? Jadi penjumlahan dari semua eh, gaya yang terjadi pada batang-batang segmen ini. Segmen satu tambah segmen 2 tambah segmen 3. Jadi Hmm. penjumlahan dari gini. Jadi delta L itu berarti
delta 1 ya kan, ditambah delta 2 di perubahan panjang di segmen 1 tambah perubahan panjang di segmen 2 tambah berapa perubahan panjangnya di segmen 3 tambah berapa panjangnya perubahan panjang di segmen 4. Nah, jadi seperti ini dia kan jadinya. Nah, itu adalah totalnya dalam sudut pandang kita terhadap gaya pembenaran luar ini ya, yang ke bawah ini dulu. Ini kita fokus ke sini dulu, nanti belum kita fokus ke sini. Sehingga ini adalah sigma. Nah, kita tinggal masukkan nanti. Jadi kan ini delta 1 ini kan rumusnya adalah P1L1 dibagi A1E1. Tapi E-nya kan sama semua ya, setara semua lah E-nya. E-nya mungkin tidak dikasih di soal ini, ya kita sebut saja E gitu. Tinggal dimasukkan rumus. Berarti kalau yang ini 0, karena P-nya itu 0, terserah ini berupa angkanya berapa, 0 dibagi sesuatu kan 0 kan? Nah, ini 0. Kemudian ini P2, ini yang ini, itu yang ini dia. Ya, semua inilah gitu ya. Itu kemudian ini kan berarti berapa tadi? Kita abaikan L-nya ya. Kita L-nya ini kita keluarin sama E-nya. L-nya kita keluarin sama E-nya di sini dia posisinya. Jadi L-nya itu kan sama semua tuh. Ya. 0,105 E150 dibagi E. E kita sebut saja E karena kita tidak dikasih tahu sama soal berapa E-nya, modulus elastisitas dari material ini. Nah, sehingga tinggal dimasukin aja semua. Berarti ini kan P-nya, P2-nya kan 600 tadi ya. Kemudian ini yang A2-nya itu kan 400. Apa? Sorry, mana dia? Iya, ini 400. Yang ini. Kemudian P3 600 juga. P-nya. Kemudian luas permukaannya 250. Yang ini kan. Kemudian P4 900. Dibagi luas permukaannya 250. Sehingga totalnya dari ini adalah 1,125 kali 10 pangkat 9 dibagi E. Ini setelah kita hitung-hitung hasilnya segini. Sehingga perubahan panjang dari eh, akibat pembebanan luar itu nanti sebenarnya dia ada segini besarnya. Ya, kalau kita pandang terlepas dari yang ini dulu, tidak kita lihat yang ini, tapi kita lihat yang ini, gitu ya. Jadi sebenarnya dia bertambah panjang segini, gitu ya. Delta L-nya segini nih. Tambah panjang dia karena ada beban luar. Nah, sekarang kita akan melawan yang ini. Jadi lawannya kan sehingga dia nanti tidak bertambah panjang sama sekali. Itu sebesar ini kan delta R. Nah, gimana itu kita menghitungnya? Nah, ini. Jadi eh, kita tidak membagi 4 seperti yang tadi, cuma kita bagi 2. Sekarang kita tidak melihat pembebanan yang tadi kan, kita abaikan pembebanan yang tadi. Tidak ada lagi di K sama di D yang tadi. Melainkan sekarang yang ada hanya gaya R. Ya, ketika ada gaya R ke atas, RB, maka otomatis akan dilawan oleh gaya ke bawah tekan juga. Nah, yang batang 1 maupun batang 2 ini kan sama-sama batang lah. Jadi sama aja nanti gaya tekannya. Lawannya itu sama sebenarnya. Jadi P1 juga itu sama dengan RB gitu ya. Sama dia, karena ini sepanjang batang ini sama dia perlawanannya terhadap gaya yang ke atas di RB ini, di titik B. Kemudian P2 juga yang di atas di sini nih, sepanjang batang ini sama. Nah, jadi tidak ada gaya tekan yang tadi ya, tidak ada lagi. Kita tidak pandang yang tadi. Sehingga P1 itu sama dengan P2. Tekanan pada benda, gaya pada benda satu, batang satu itu sama dengan gaya pada batang dua. Dalam hal ini dia adalah minus dari RB, yaitu perlawanan dari gaya tadi yang ke atas. Nah, kemudian A1 juga tadi sudah kita ketahui, A2 kita ketahui, L juga kita sudah tahu bahwa yang ini kan 300, yang ini 300 juga. Sehingga deformasi karena reaksi RB, nah reaksi yang ini, deformasi karena ada reaksi. Jadi perubahan panjang dari batang ini karena ada reaksi dari RB itu seperti ini berarti rumusnya, yaitu sama aja eh, deformasi dari yang ini ditambah deformasi dari batang 2 ya. Berarti ini sebenarnya delta R itu sama dengan delta 1 ditambah delta 2 karena kita membagi segmen jadi 2 buah gitu ya. Sehingga delta 1 itu yang ini
Delta 2 itu yang ini, rumusnya sama aja. Kita masukkan nanti dapatnya adalah min 1,95. Nah, ini dari mana sih dapatnya? Gini, kan P1 itu kan min RB ya. Jadi kita tulis saja P1 itu min RB gini. Jadi ini penjelasannya. Min RB, L1 berapa? L1 kan 0,3, ya kan? Berarti dikali 0,3, yang ini L1, dibagi A1. A1 berapa? 400. 400 kali sekian lah. Ini kita abaikan dulu lah. Dikali E. Jadi dapatnya segini. Kemudian yang ini ditambah P2. P2 kan sama dengan min RB juga. Jadi kita, ini sorry, kok R1. Nah, jadi P2 ini kita ganti aja jadi min RB juga gitu. Dikali L2 berapa? L2 adalah sama dengan L1 ya, 0,3 dibagi 250 kali E. 250 kali E. Nah, sehingga nanti ini kita bagi hasilnya berapa? Kalau tidak salah 0,75 deh ini. 3/4 itu kan 0,75. Dikali min RB berarti kan min RB dibagi E. Kalau yang ini itu 0,3 dibagi 25 ya, sekitar 1,2 kalau tidak salah tadi. Jadi ini min RB dikali 1,2 dibagi E. Ya, ini sudah terbagi nih sehingga tidak ada lagi temannya E di bawah ya, tidak ada lagi 400, tidak ada lagi 250. Jadi seperti ini. Sehingga min 7, min 0,75 dikurangi 1,2 itu adalah sekian. Min 1,95. RB sama E-nya masih ada, ya kan? Ini masih ada nih, tuh. Ini kan sama-sama bisa kita jumlahkan ya, pecahan ini. Nah, jadi kita dapat delta R akibat dari gaya perlawanan di titik B itu adalah sekian. Ini dapat kita delta R-nya, ya. Nah, jadi kita bisa masukkan ke rumus awalnya bahwa karena delta L itu dilawan oleh delta R sehingga tidak ada perubahan panjang pada batang tersebut. Artinya deltanya sama dengan 0 karena dia tetap aja segitu panjangnya. L, R-nya kita sudah tahu, tinggal masukkan. Delta L tadi sudah sekian dapatnya tadi di slide sebelumnya ya. Terus delta B itu adalah yang ini ya, yang min ini. Nah, kita masukkan ke sini dan dia adalah sama dengan 0. Karena ini ya, karena ini. Sehingga ini kita pindah ruas ke sana. Yang ini, yang min ini kita pindah ruas ke sana. Terus E-nya kan sama-sama dicoret. Kalau ke sana kan ini sama dengan ini jadinya. Jadi E kiri kanan dicoret. Sehingga nanti kita bisa dapat RB-nya berupa 1,125 dibagi 1,95. Dapatnya adalah ini. Jadi RB, yaitu gaya yang kita cari di titik B tadi, berapa kan gaya yang di titik B kita cari? Nah, itu yang kita cari, itu sebesar 577 kilonewton. Yang belum adalah berapa gaya di titik A. Ya kan? Di titik A itu adalah di paling atas. Wah, habis waktu lagi. Eh, kita manfaatkan apa namanya persamaan kesetimbangan dari sumbu Y, berarti yang vertikal. Nah, persamaan keseimbangan mengatakan bahwa sigma Fy sama dengan 0, sehingga Ra-nya itu kan perlawanan ke atas, karena dia ditarik ke bawah, ini pasti ada yang narik ke atas. Jadi Ra itu adalah gaya ke atas, sehingga Ra kita anggap positif itu ke atas, dikurangi yang ini 300 Newton tadi, yang di titik K itu kalau D kalau nggak salah ini, kemudian di titik K itu ke bawah juga, itu min ya, min 600, kemudian ke atas tuh RB. RB sama dengan 0. Ya, RB kita sudah tahu ini segini hasilnya. Sehingga kita masukkan RA sama dengan 900 dikurangi 577 sama dengan 323 kilonewton. Jadi kita dapat RA-nya berdasarkan kesetimbangan pada sumbu Y, Fy, sigma Fy. Oke. Kemudian ada contoh lain, ini kita skip aja. Ini sama soalnya dengan yang tadi, cuma ada gap di sini sehingga
ketika ada gaya luar yang beban luar ini nanti akan menutup gap ini gitu ya. Nanti jadinya deltanya itu berubah dia. Jadi berubah panjang dari keseluruhan benda ini sebesar sekian, 4,5 kali 10 pangkat min 3. Jadi segini ini delta ini adalah sekian. Jadi sama rumusnya kayak tadi, cuma eh, tidak lagi sama dengan nol ya. Tadi kan di sini sama dengan nol tuh, karena dia tidak ada perubahan panjangnya. Tapi sekarang itu sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita pakai rumus yang tadi ini sama pengerjaannya. Kita dengan soal yang sama, sekarang kita sudah dikasih oleh soal itu E-nya sekian, material ini E-nya sekian, tinggal kita masukkan. Nanti eh, RB berapa? RB-nya yang ditanya gitu ya. Sehingga RB-nya dapat sekian. Kemudian RA-nya dapat sekian. Ini tinggal dimodifikasi sedikit. Bedanya ada di sini. Bedanya ada di sini. Caranya semua sama pengerjaannya, seperti yang tadi. Oke, kita lanjut. Ada satu soal lagi nih. Nah, sekarang pemuaian karena perubahan temperatur. Jadi batang itu bisa berubah karena ada perubahan temperatur, misalkan dipanaskan, misalkan. Nah, rumusnya adalah perubahan dari panjang batang ini itu sama dengan eh, alfa dikali perubahan panjangnya dikali dengan L. Ya, alfa itu adalah koefisien ekspansi termal. Jadi tergantung materialnya beda-beda material beda alfanya. Jadi apa namanya satuannya itu adalah per derajat Celcius satuannya. Sehingga kita bisa melihat strain atau tegangan atau regangan ya. Regangan itu adalah kan rumusnya rasio atau perbandingan antara perubahan panjangnya. Dia berubah panjang sebesar berapa dibagi panjang awalnya kan L. Sehingga kalau kita masukkan delta delta T itu ke dalam rumus yang ini, hasilnya ini, ya kan? Ini kan berarti yang delta T itu adalah yang ini kan? Berarti alfa kali delta eh, T dikali L dibagi L. Kan yang ini kan L, bagi L. Coret L-nya sama-sama dicoret sehingga sisanya adalah ini, alfa kali delta T. Sehingga regangan atau strain itu adalah koefisien dikali dengan perubahan T-nya, perubahan temperatur. Perubahan temperatur. Sorry, T ini adalah perubahan temperatur. Ya, misalnya dari 30 ke 50. Awalnya 30, terus nanti dia berubah temperaturnya setelah dipanaskan tuh jadi 50. Berarti perubahannya berapa? 20. Ya, 20. delta T-nya. Gitu maksudnya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Ini lumayan sih ini. Ilustrasinya ada contoh soal seperti ini. Misalnya ada batang kaku CDE dihubungkan ke tumpuan pin E. Ini. Kemudian juga di silinder kuning, ada silinder kuningan BD namanya, dengan diameter 30 mm. Sebuah batang baja AC berdiameter 2 mm dimasukkan melalui lubang CDE. Yang ini di sini dia dikaitkan, kemudian dikencangkan dengan mur, kemudian temperatur struktur tersebut. Jadi sebelumnya temperatur semuanya ini 20 Celcius. Ya. Nah, kemudian temperatur silinder kuningan, khusus yang ini, BD, itu dinaikkan menjadi 50 derajat Celcius. Sedangkan batang yang lain tetap 20. Batang yang lain tetap 20. Nah, asumsinya sebelum dia dipanaskan, tidak ada tegangan sama sekali di sini. Jadi normal aja, tidak ada tegangan di sini nih. Tidak ada asumsinya. Sebelum terjadi perubahan temperatur. Nah, nanti ketika dia terjadi perubahan temperatur, kita akan menentukan tegangan pada silinder. Jadi berapa nanti tegangan silinder ini? Nah, berapa itu nanti? Nah, sekarang kita akan mencari atau diketahui dulu lah ya. Batang AC itu E-nya adalah sekian. Ini diketahui ini di soal. Ini soalnya. Alfanya sekian, batang silinder BD kuningan. Ini steel yang lain ini steel. Itu E-nya sekian, alfanya sekian. Nah, begini solusinya. Jadi
Dengan metode superposisi, anggap kenaikan temperatur di silinder BD membuat BD bertambah panjang sebesar delta T. Jadi karena dia naik temperaturnya tadi di sini, dia akan nambah panjang nanti. Sehingga kita bisa cari dengan rumus yang tadi. Delta T sama dengan L dikali perubahan temperatur dikali dengan koefisien dari kuningan. Sehingga L-nya kan berapa tadi? L-nya kan 0,3 panjang dari semula ya. Dikali perubahan panjangnya dari 30, dari berapa tadi? 20 ke 50 ya. 20, Berarti 20. dia 30. Kemudian ini adalah koefisiennya tembaga yang tadi di soal. Sehingga kita dapat nanti ternyata BD ini perubahan panjangnya itu sekian. Nah, nanti berarti delta T yaitu berupa perubahan panjang pada kuningan BD itu sekian. Nah, dari momentum yang ada di E, kita bisa dapat nanti hubungan antara RA dengan RB. RA adalah gaya ke bawah akibat eh, perubahan panjang dari kuningan. Kemudian RB adalah gaya ke atas akibat perubahan panjang kuningan juga. Karena dia ketika dia perubahan panjang, maka ada yang menekan dia ke atas juga untuk mensetimbangkan gitu kan. Jadi kita bisa lihat di sini seperti yang kemarin ya, momentum itu kan ini dikali gaya yang tegak lurus sehingga RA sama dengan 0,75. Kita anggap yang ini kita anggap yang clockwise atau berlawanan jarum jam itu positif yang sekarang ya. Kita anggap dia positif, berarti yang searah jarum jam kita anggap negatif. Berarti yang sekarang yang ini gaya yang ke atas, berarti kan gini dia. Ini BD ke atas dikali dengan panjangnya ke poros. Porosnya kan DE. Tadi panjangnya 0,3 sehingga negatif ya rumus anunya tandanya min RB dikali 0,3. Min RB kan ini. Min RB karena dia searah jarum jam. Jadi yang berlawanan itu kita anggap positif sekarang. Sehingga ini sama dengan ini, sama dengan 0. Jadi ini pindah ruas ke kanan, jadi RA sama dengan 0,4 RB. Nah, kita dapat seperti ini. Kita dapat seperti ini juga. Nah, nanti ada gunanya yang dua ini untuk mencari tegangan. Nah, jadi ini lumayan ya. Ada trigonometri berlaku di sini nanti. Oke, nanti saya sambunglah di video berikutnya. Mungkin saya buatkan nanti video. Karena udah waktunya less than a minute. Oke, terima kasih Mas atas Iya Pak, eh, makasih Pak. perhatiannya. Kita nanti saya sambungkan dengan penjelasan dari yang ini ya. Slide terakhir ini, slide terakhir. Assalamualaikum Iya Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari yang tadi pembahasan soal. Jadi telah kita dapatkan di slide sebelumnya bahwa delta T itu sama dengan 188,1 kali 10 pangkat 6 meter ya. Ini dapatnya dari mana? Dari data-data yang sudah kita dapatkan tadi yaitu L-nya sekian, kemudian ada tadi perubahan temperatur ya 30 derajat Celcius, kemudian ada koefisiennya yaitu alfanya berupa 20,9 sehingga kita dapatkan perubahan panjang dari plat kuningan BD ini, batang kuningan BD ini sebesar sekian. Nah, sekarang kan kita tinjau DBB-nya seperti ini secara keseluruhan. Nah, jadi yang tadi kita bahas itu adalah yang bagian ini. Jadi kita pandang hanya di batang kuningan yang mengenai perubahan temperatur. Nah, sekarang kita akan melihat berdasarkan ada gaya yang bekerja pada titik B. Nah, jadi perubahan panjang dari batang kuningan itu namanya adalah delta T, akibat dari perubahan temperaturnya. Nah, dia sama dengan perubahan panjang dari plat kuningan ini akibat dari gaya yang
ada pada titik B, yaitu gaya tekan ke atas RB ini ya. Jadi kita sebut saja dia delta 1. Sehingga delta T itu sama dengan delta 1. Nanti perubahan panjangnya ya sama. Sedangkan delta 1 itu juga dari segi perhitungan gaya atau konstruksi DBB ini itu merupakan penjumlahan dari perubahan panjang di titik D yang kita sebut delta D. Ya, jadi nanti kan di titik D ini ada perubahan panjangnya nih sebesar segini lah ya. Anggap saja segini nih. Nih, ini delta D namanya. Ditambah dengan perubahan panjang di titik B, di titik sini terhadap D. Jadi eh, akibat dari besi atau kuningan ini memanjang, maka di titik D juga akan memanjang, di titik B juga akan memanjang. Itulah yang disebut delta 1. Ya. Sehingga delta 1 itu adalah perubahan panjang di titik D ditambah dengan perubahan panjang di titik B terhadap titik D. Nah, ini disebutkan ini. Nah, jadi tugas kita sekarang itu adalah mencari delta D, kemudian mencari delta B terhadap titik D ya. Itu. Nah, sekarang kita butuh permainan geometri sedikit. Jadi kalau kita pandang segitiga ini, segitiga yang ini, kita pandang, maka kita tuliskan seperti ini ya. Nah, begini. Ini ada C, ada D, ada E. Ini adalah delta D, ini adalah delta C. Nah, ini kan panjangnya tadi 0,3, ini 0,45 ya dari sini ke sini. Nah, berdasarkan apa namanya kesebangunan segitiga karena ini kan sudutnya sama ya, misalnya sudut alfa misalnya ya. Maka perbandingan antar sisi-sisinya itu sama. Jadi delta C itu yang ini perubahan panjang di titik C ya, dari besi yang ini ya, dari batang AC. Itu berarti delta C dibagi dengan panjang dari sini ke sini ke E, berarti 0,45 ditambah 0,3, 0,75 sama dengan panjang dari ini delta D dibagi dengan panjang yang ini. Jadi kita pandang segitiga yang besar, segitiga siku-siku yang besar, dan segitiga yang di dalam ini, yang kecil. Oke? Berarti itu sama dengan, dari sini ke sini kan 0,3. 0,3. Sehingga delta C itu, atau delta D, ya sama dengan, ini 0,3 ke sana, 0,3 per 0,75 delta D. Nah, inilah dia. 0,3 dibagi 0,75 sama dengan 0,4 delta C. Jadi kita dapat ini dari mana? Dari sini ya, dari sini. Nah, kemudian kita dapat persamaan ini delta D sama dengan 0,4 delta C, maka sekarang kita pantang masing-masing nih. Di delta C, itu kan rumusnya adalah RA, jadi gaya yang ini, gaya yang pada titik A yang menarik batang ini ke bawah dikali dengan L. Ini rumus biasa ya, rumus yang sudah kita pelajari kemarin. Delta sama dengan PA per AE ya kan. Tapi dalam hal ini P-nya adalah RA. Jadi RA dikali dengan L, yaitu panjang dari batang AC, dibagi dengan A, yaitu apa namanya, luas permukaan dari batang ini. Nah, dalam hal ini dia bukan berupa lingkaran ya, luas permukaannya. Kemudian dikali oleh E. Ya, E. Modulus elastisitas dari batang. Ini tadi kan steel ya, dia sekian ini, 200 GPa tadi informasinya. Nah, jadi kita bisa hitung dia. RA-nya kan belum kita tahu. Ya, kita tulis saja RA biasa. Sekarang kita hitung yang ini yang ada angkanya 0,9. Kemudian ini seperempat pi ini dari mana? Karena luas rumus lingkaran kan. Rumus luas lingkaran adalah seperempat pi kali d kuadrat atau pi r kuadrat ya. Tapi kalau kita pakai diameter berarti seperempat kali pi kali d kuadrat. Tadi kan seperempat pi kali ini diameternya sekian ya, 0,022.
dikali E-nya adalah 200 GPa. Sehingga setelah kita hitung, hasilnya adalah 11,84 dikali RA. Jadi biarkan RA-nya ini, variabel RA masih di sini gaya RA. Oke, kemudian kita pandang delta B sekarang. Delta D, sorry. Delta D kita cari dengan cara memanfaatkan yang tadi, persamaan yang ini. Delta D sama dengan 0,4 delta C. Sehingga kita dapat delta D itu 0,4 dikali dengan yang ini. Dapatlah kita 4,74 kali 10 pangkat min 9 RA. Jadi tujuan mencari delta C ini sebenarnya adalah biar kita bisa dapatkan delta D. Karena kalau kita pakai delta D, sulit kita untuk mendapatkannya karena belum ada informasi di situ. Jadi kita manfaatkan aja dulu delta C ini karena ada informasi yang kita dapatkan di delta C, ya kan? Ada modulus elastisitasnya, ada 0,9 panjangnya, ada luas permukaannya. Oke, kita dapat delta D, kemudian kita akan mencari delta B terhadap D di sini, yaitu panjang dari atau gaya RB, ya, gaya yang ini kan P-nya ya, P-nya itu dikali dengan L, panjang dari kuningan 0,3 dikali dengan luas permukaannya adalah sekian dikali oleh modulus elastisitasnya. Jadi kita dapat sekarang persamaan ini. Kita dapat 4,04 kali 10 pangkat min 9 RB. Nah, dari yang delta C dan delta D kita dapat sekian RA, dari yang delta B terhadap D kita dapat sekian RB. Nah, sedangkan RA sama RB itu kan ada tadi hubungannya. Jadi kita bisa substitusikan salah satunya nanti. Jadi kan ada hubungannya nih. Ya, RA sama dengan 0,4 RB berdasarkan yang perhitungan terhadap momentum tadi ya, terhadap momen tadi, gaya momen. Kesetimbangan momen itu kita dapat RA sama dengan 0,4 RB. Jadi kita manfaatkan yang itu. Nah, sekarang karena delta 1 sama dengan delta D plus delta B terhadap D, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Delta 1 sama dengan 4,7 kali 0, nah ini kan dari mana dapat 0,4 RB. Jadi kita ubah ke dalam RB semua. Sebenarnya kan delta D itu adalah 4,74. Sebenarnya kan ini delta B itu delta D itu adalah sama dengan 4,74 RA. Nah, RA ini kita ganti jadi RB. Nah, kita jadikan RB semua. Jadi karena yang kita cari kan RB tadi ya. Jadi nanti kita cari nanti RB sehingga RA ini kita ganti jadi RB dengan mensubstitusikan tadi persamaan yang sebelumnya dari apa namanya? Hukum kekekalan momentum ya. Jadi kan tadi RA sama dengan 0,4 RB. Nah, jadi kita masukkan ke sini. Jadi 4,74 dikali 0,4 RB ditambah dengan delta B terhadap D yang ini. Ini ya hasilnya adalah 4,04 RB kali 10 pangkat min 9. Nah, setelah kita jumlahkan hasilnya adalah 5,94 kali 10 pangkat min 9 RB. Ya, jadi masih dalam bentuk RB. Ya. Nah, sedangkan delta T itu sama dengan delta 1. Jadi delta 1-nya kan sekian nih. Ada unsur RB-nya. Sedangkan delta T tadi tidak, langsungnya kita dapat segini ya, tidak ada RB-nya nih. Langsung tadi kan berdasarkan perhitungan terhadap temperaturnya tadi ya. Ini 188,1 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan yang delta 1 itu yang ini. Yang ini sama dengan 5,94 kali 10 pangkat min 9. Jadi kita bisa dapatkan RB-nya. Kali RB ya kan ini. Jadi berarti RB sama dengan 188 ini dibagi 5,94. Hasilnya adalah RB gitu kita dapat 31,7 kilo Newton. Nah, sekarang yang dicari adalah tegangan pada silinder BD. Berarti BD ini yang di kuningan ini kita cari tegangannya. Rumus tegangan adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Sehingga untuk tegangannya di titik bukan di titik B. Tegangan pada batang BD itu adalah
RB dibagi dengan A. RB-nya kan tadi sudah terdapat sekian, A-nya adalah ini, ya 1/4 pi kali diameternya kan ini ya, 0,03 kalau kuningan tadi. Ini kan luas lingkaran ya, sama dengan sekian. Jadi sigma B sama dengan 4,8 megapascal. Ya, jadi tujuan kita adalah mencari RB biar kita bisa memasukkan ke dalam rumus yang ini. Oke? Jadi seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini.